A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan tema fokus. Bagaimana kita itu mesti fokus atau bagaimana pilihan-pilihan dalam bisnis ini. Apakah lebih baik fokus atau lebih baik kita punya banyak bisnis? Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 159 itu mengatakan faida azamta fatawakal 'alallah. Jadi ketika kita sudah berazam membulatkan tekad fatawakal 'alallah, maka selanjutnya tawakal kita kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang yang bertawakal. Teman-teman, di Quran juga Allah mengatakan begini, walladzina jahadu fina. Jadi siapa yang kemudian di antara kita yang bersungguh-sungguh bermujahadah di jalan, kata Allah, lanahdiyanahum subulana. Dia akan disampaikan oleh Allah kepada jalan kebaikan yang memang Allah bukakan buat dia ketika kita fokus dengan apa yang kita inginkan. Tapi jangan lupa teman-teman, Masya Allah, bahwa hakikatnya lagi-lagi kita melakukan semua ini di dunia ini mau ngapain sih? Nah, itu yang kemudian menjadi drive yang wajib menjadi pilihan-pilihan utama kita dalam melakukan semua aktivitas. Drive kita, Masya Allah, tabarakallah, insya Allah kita ingin banget teman-teman. Kita semua saya yakin tidak ada tempat akhir nanti yang kita inginkan itu kecuali surga saja. Kita tidak mungkin menginginkan pilihan yang lain selain surga. Jadi sebenarnya kita sudah dipaksa secara sadar sehingga fitrah kita akhirnya mengantarkan kita dan menginginkan Allah menurunkan ridhonya kepada kita dan kita diizinkan masuk surganya Allah. Maka sudah jelas sebenarnya bahwa kita ingin masuk surga. Ingin Allah ridho dan masuk surga. Fokus kita itu sudah dijagain sama Allah. Fokus kita sudah dijagain sama Allah. Bagaimana kita benar-benar tidak melirik lagi alternatif-alternatif jalan lain. Nah, tetapi karena kemudian kita melakukan aktivitas ini banyak bentuknya, salah satunya adalah berbisnis bagi para pengusaha, maka konteks fokus tadi bagaimana kemudian kalau kita baca konteksnya dalam dunia usaha. Nah, jadi di surat Al-Insyirah, Al-Nasrah, Allah juga di situ mengingatkan kita. Fa'idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi di ayat 7 surat 94 ayat 7 ini Allah mengatakan, maka apabila kamu sudah selesai satu urusan gitu ya, dari satu urusan tetaplah kemudian kamu bersungguh-sungguh segera gitu ya, bekerja dengan serius, bekerja keras di urusan-urusan yang lainnya yang berikutnya. Itu banyak penjelasan bahwa itu urusannya adalah kemudian dari satu ibadah ke ibadah yang berikutnya. Nah, tetapi kalau kemudian kita juga menyatakan janji kita berbisnis ini adalah hakikatnya juga ibadah kita pada Allah, ya sama, Masya Allah. Dari satu urusan kita konsentrasi, lanjutkan berikutnya, dan seterusnya. Allah juga mengingatkan kita walladzina jahadu fina tadi ya, walahdiyanahum subulana, dan Allah juga bilang wa quli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Di sini juga Allah mengingatkan kita untuk fokus bahwa kita melakukan yang terbaik saja. Gak ada urusan dengan nanti bagaimana tanggapan orang-orang, apalagi kita tidak butuh komentar dari mereka. Yang kita butuhkan apa? Wa quli malu, kerjalah atau lakukan saja, bekerja saja, biarlah Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman yang menilai pekerjaan kita. At-Taubah 105. Ali bin Abi Thalib, ini populer banget lah ya. Ali bin Abi Thalib itu mengatakan begini, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup. Semua kepahitan dalam hidup. Dan yang paling pahit ialah berharap pada manusia. Kebayang nggak teman-teman? Jadi saya waktu bangkrut dulu tahun 2007 itu subhanallah. Jadi waktu bangkrut itu kan ceritanya lumayan lah ya, bukan yang wah besar gimana, tapi lumayan lah. Di Bandung itu
apalagi di kalangan kaum muslimin begitu ya, itu sudah mulai dikenali yang namanya Syamil itu seperti apa. Apalagi baru beli pabrik. Udah gitu kemudian kami salah jalan dalam bisnis. Bangkrut lah diizinkan Allah, kami harus mengalami kebangkrutan itu. Apa yang kemudian terjadi? Nah, fokus ini yang kemudian menjadi salah satu kunci utama selain bertobatnya kami dari cara-cara yang salah, bertobatnya kami dari dosa riba. Nah, apa yang kemudian saya lakukan itu fokus, benar-benar fokus on the track gimana caranya untuk kembali baik dalam bisnis. Nah itu ketika kemudian dalam proses bangkrut itu, sudahlah macam-macam isunya. Kami terpaksa saat itu lima orang yang itu juga owner, yang itu juga adalah direksi, saya pemilik terbesarnya gitu. Itu kemudian bersepakat. Ya, bersepakat karena kemudian ketika kami bangkrut, hancur, hutang banyak, itu kami tidak sama sepaham dalam cara kemudian running bisnis berikutnya seperti apa. Akhirnya mufakatlah kami, musyawarah mufakat, kami pisah. Dan kemudian dipilihlah, diberikan alternatif siapa yang mau mewarisi pabrik ini, tapi dengan semua beban-beban hutangnya. Karena going concern untuk menghasilkan income-nya juga masih terbesarnya di situ, tapi utangnya jauh lebih besar dari nilai aset yang diwarisi saat itu. Nah karena nggak ada yang mau, ya saya sebagai pemilik utama, sebagai pemilik terbesar dengan Pak Halvino kemudian berani mengambil tanggung jawab itu. Nah yang lain kemudian sepakat salaman, berpisah, masing-masing keluar dari tempat ini baik-baik sesuai dengan kesepakatan. Ya udah pastilah ada salah paham itu namanya juga berpartner, bermitra sama bisnis. Tapi kemudian dari situ isu, sudahlah isu tuh liar betul. Apa isunya? Pak Riza tega, itu teman-temannya sahabat-sahabat ditendang. Sambil diperagakan, ditendang katanya, diusir dari sini. Saya dengar isu itu, subhanallah, senyum aja udah gitu, disenyumin aja. Udah gitu tiba-tiba temen di Jakarta loh, dan saya di Bandung, di Jakarta. Telepon saya, Pak Riza, saya dengar katanya Pak Riza bisnisnya bangkrut. Oh iya, saya bilang. 200 karyawannya di PHK. Oh alhamdulillah 200 ya. Iya katanya begitu, ini makanya saya telepon. Betul itu teh. Saya bilang alhamdulillah jumlah total karyawan saat itu, saya bilang jumlah total karyawan kami 89. Moga-moga nyampe ya ratusan, saat itu kan baru 89. Dan yang di PHK 2. Jadi ternyata dari Bandung mungkin mampir ke Cianjur, ke Sukabumi, main dulu ke Jogja, ke Solo dan segala macam. Baru nyampe Jakarta informasinya mungkin gitu ya, dari 89 jumlah karyawan jadi 200. Udah gitu 200 di PHK. Disenyumin aja, namanya orang lain. Ini fokus. Apa yang saya lakukan? Saya tidak mau tahu apa omongan di luar sana, terserah, yang penting ini kapal harus diselamatkan, nggak bisa dibiarkan. Bahaya kalau dibiarkan. Sudah, dan fokus saya apa? Beres-beres. Fokus saya beres-beres. Saya tidak banyak keluar untuk ngurusin ini itu yang biasanya, bahkan biasanya sales itu kemudian saya yang juga ikut berkontribusi karena deal-deal besar itu owner to owner itu biasanya saya yang keliling ke luar kota gitu ya. Dan itu karena harus beres-beres di dalam, untuk urusan sales saya lepas. Saya serahkan kepada tim, kemudian saya fokus aja benar-benar ngurusin dapur, ngurusin operasional, beres-beres dosa, ngatur ini, diem duduk, yang sesuatu yang saya nggak suka banget gitu. Diem duduk di meja gitu ya, beresin ini beresin itu, benar-benar dapur, ngurusin dapur, operasional segala macam. Tapi Masya Allah, qadarullah, tabarakallah. Hanya hitungan bulan saja. Ternyata dengan fokus dan ketika memang jatuh, tahu betul bahwa yang namanya fokus saat itu, ya memang mesti memilih drive untuk jadi
General solusinya atau pilihan dari bisnisnya adalah survival, bagaimana kemudian bisa survive dari kondisi yang hancur menjadi pelan-pelan atau perlahan bangkit kembali, eksis kembali. Tidak ekspansi. Jadi benar-benar beresin dapur. Dan qadarullah, izin Allah, rezeki kemudian mengalir dengan sangat baik. Padahal sebelumnya teman-teman, yang namanya kalau ini kotak rekening gitu ya, ini kotak rekening. Itu narik uang itu sebelumnya tuh kayak tarik tambang, berat banget masuk rekeningnya itu, uang di luar itu. Nah giliran di sebelah sini, yang antri mau ngambil, itu udah banyak banget. Jadi begitu uang masuk di rekening, itu cuman masuk bentar, zap hilang. Masuk bentar, zap hilang. Masuk bentar, zap hilang. Luar biasa. Begitu kemudian fokus diberesin, aspek-aspek fundamentalnya dirapikan dan seterusnya. Masya Allah, tabarakallah. Allah izinkan kemudian uang itu masuk dengan lebih cepat, diam dulu. Lumayan ada masuk lagi, kemudian dikeluarinnya mulai bisa diatur. Meskipun hutang banyak, tapi kemudian bisa bergeser, berpindah dari posisi yang seperti itu menjadi posisi yang jauh lebih baik lagi. Dan saat itu kemudian saya baru merasakan, oh gini rasanya bisnis ya. Yang sebelumnya nggak merasakan itu. Sebelumnya kayak kerja rodi aja gitu ya. Nah, maka Masya Allah, Allah mengatakan, berfirman dalam satu hadis qudsi, kata Allah begini, wahai anak cucu Adam, kalian mencurahkan segala ibadah hanya karena ingin ridhoku, kata Allah, pasti akan aku penuhi hatimu dengan kekayaan. Aku juga akan tutup kefakiranmu. Jika tidak demikian, aku, kata Allah, akan penuhi hatimu dengan segala kesibukan. Aku juga tidak akan menutupi kefakiranmu. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi pada saat kemudian kita fokusnya karena ridha Allah, kita kemudian juga kembalikan kepada koridor tobat saya dari cara-cara yang salah, riba dan seterusnya. Lalu fokus jalan keluarnya itu tidak memilih dua general ekspansi atau general survival. Saya memilihnya generalnya pada saat memang lagi hancur ya, fokus dengan program-program survival. Yang itu sebenarnya tidak saya sukai. Tapi efek rezekinya itu Masya Allah, tabarakallah. Dari perbaikan, kesungguh-sungguhan memperbaiki itulah yang kemudian Allah berikan dengan cara yang ya terserah Allah aja caranya. Nah Nabi SAW mengungkapkan, teman-teman, siapa yang menjadikan ambisinya semata-mata untuk meraih akhirat. Jadi siapa yang menjadikan ambisinya semata-mata untuk meraih akhirat, Allah akan mencukupi kebutuhan dunianya. Tapi siapa yang ambisi meraih dunianya bermacam-macam, ya sebaliknya nih, Allah tidak akan pernah peduli dengan yang ia inginkan. Ia justru akan menemui kehancurannya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Ibnu Mas'ud. Jadi pada saat saya berproses ingin memenuhi kebutuhan dunianya itu ya, ambisi dengan pabrik padahal belum waktunya, dengan cara-cara yang Allah nggak ridho, ngambil apa? Ngambil riba. Apa yang terjadi kemudian? Hadis riwayat Ibnu Majah ini mengatakan Allah nggak peduli dengan yang dia inginkan, ia justru akan menemui kehancurannya sendiri. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Jadi dalam surat Al-Baqarah kalau tidak salah ayat 276. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Jadi Allah akan menghancurkan riba. Allah akan menyuburkan sedekah. Terbukti saya pernah mengalami itu dan jangan sampai teman-teman mengalami ini. Ini baru bagian pengantar tentang fokus. Karena waktu saya izin dibagi dalam beberapa bagian, insyaallah. Terima kasih, sesi bagian ini dicukupkan sekian dahulu. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.